tanah di Kalimantan. Saya orang Kalimantan Bang, lama di Balikpapan, asli Kalimantan Selatan, Batu Tabalong. Jadi kalau ngomong Balikpapan, mudah-mudahan tidak bermaksud untuk menyinggung orangnya, tapi kita peduli terhadap orang-orang Kalimantan. Saya pernah ke Penajam Pasir Utara, 5 tahun di Balikpapan untuk menimba ilmu dagang. Jadi banyak hal juga, karena sering traveling, tahu. Nah, persoalan di sana memang tanahnya konturnya tidak gampang untuk menyerap air. Apalagi kalau kemudian terjadi deforestasi terus-menerus karena pembangunan mega proyek ini. Nah, itu pasti banjir itu akan suatu hal yang sulit dihindari. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketersediaan lahan IKN. Ini sudah banyak kajian, baik dari kajian Hitam Walhi, Jatam, Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan, lalu kemudian dilansir berbagai media, ternyata lahan yang dari 180.000 hektar bergeser ke 250.000 hektar lebih, itu bukan lahan kosong tanpa masalah, tapi ada pemilik konsesi lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul 'ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terima kasih pada Bang Ihsan yang sudah moderator acara, khususnya para penyelenggara yang telah membuat acara ini berjalan dengan baik, juga kepada narasumber dari sebelah kiri ujung saya ini Bang Ecal, Bang Faisal, atau saya biasa sebutnya Bang Ecal, dan juga Bang Febri dan Tum Afandi. Tadi sudah diborong semua. Kalau bicara data, Bang Ecal kayaknya lebih fasih, ya. Kalau bicara angka persen, saya mau ngomongin apa yang tadi diomongin Bang Ecal, persis, tapi nggak usah diomongin, karena udah diwakili. Mohon izin Bang, Kanda. Jadi prinsipnya hari ini ta'lim muta'alim. Saya diminta untuk memberikan pelajaran, di satu sisi saya mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber itu semacam muta'alim buat saya, pembelajaran. Saya kira teman-teman juga begitu ya, insya Allah. Karena saya tahu betul Bang Ihsan ini tawadu gitu. Syukron Bang sudah hadir. Mohon izin, emang itu tadi kan Bang Afandi sempat menyinggung tentang banner kita. Ini kayaknya udah kesimpulan karena sudah mundur ya. Emang bener Bang, saya melegitimasi ini sudah kesimpulan mundur. Karena sudah kesimpulan, jadi saya gunakan waktu saya untuk atau gemar bebasan untuk menyampaikan pendapatnya terkait undang-undang yang baru ini, Bu, undang-undang IKN, gitu. Karena kalau kita bicara persoalan yang tadi itu mengulang kan, bukan begitu Bang Ihsan ya? Jadi menarik nih, undang-undang IKN yang sebelumnya RUU IKN itu dikebut sedemikian rupa selama 43 hari. Ya, kalau dikebut itu, kalau kebut-kebutan undang-undang atau regulasi yang dibuat secara kebut-kebutan, kita patut untuk curiga. Sebagaimana dulu undang-undang Cipta Kerja dan undang-undang yang dibuat secara kebut-kebutan, ujungnya pasti bermasalah. Buktinya undang-undang Cipta Kerja atau dikenal sebagai Omnibus Law itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional. Begitu. Nah begitu juga hari ini. Yang pertama,
mengapa undang-undang IKN ini patut untuk dan wajib kita untuk kritisi, ya. Selain tadi kebut-kebutan tadi, ini seolah-olah kayak kejar setoran ini, Bang. Gitu. Padahal dampaknya itu akan membebani APBN dalam jangka panjang. Persentasenya sudah disebutkan. Tapi kalau situs milik pemerintah resmi itu di ikn.go.id, angka perakiraan total dana itu sekitar 466 triliun yang dibutuhkan untuk IKN. Dan ini potensi pembengkakannya masih akan ada. Sedangkan kita tahu pemindahan ibu kota negara itu kayaknya nggak ada di RPJP ya. Pemerintahan jangka panjang nggak ada ya Bang Ical ya. Ketika visi misi Jokowi pun dilantik menjadi presiden baik periode pertama, periode kedua, Jokowi nggak ada nyebut saya akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke mana? Kalimantan. Penajam. Iya, Kalimantan Penajam. Jadi di RPJP nggak ada ya, rencana pemerintah jangka panjang. RPJM menengah pun nggak ada, jangka pendek itu kan strategis, pasti jangka panjang itu nggak ada. Di visi misi Jokowi atau rezim saat ini nggak ada cerita tentang perpindahan ibu kota negara. Kok tiba-tiba ibu kota negara ini hadir secepat kilat? Makanya patut untuk kita kritisi, patut untuk menjadi perhatian dan penuh curiga gitu ya dengan kehadiran. Nah, terkait pembebanan APBN tadi jangka panjang, karena apa tadi sama hal yang disebutkan oleh Bang Ical terkait bagaimana kemudian kita akan menambah utang baru. Konsekuensi lanjutannya kurang lebih seperti itu. Utang baru sementara aja porsi anggarannya tahun ini bayar bunga utang dari APBN sekitar 471 triliun. Koreksi Bang Ical ya, kalau angka-angkanya salah ya. Ini ahli ekonomi, ahli hukum juga karena beliau baru dilantik di UIJ sebagai magister hukum. 471 triliun hanya untuk bayar bunga utang, bukan pokoknya utang. Nah, ada juga porsi anggaran untuk bayar pokok utang dalam APBN. Konsekuensinya apa? Ya pasti yang rugi masyarakat. Kenapa masyarakat bisa rugi dari pembekakan atau APBN yang terbebani dalam jangka panjang itu? Karena alokasi untuk sektor-sektor lain yang menyangkut kepentingan dan urusan publik pasti akan terdampak. Subsidi, ya, infrastruktur pedesaan, dan lain-lain. Selain itu, untuk geret pendapatan, peningkatan tarif pajak pasti akan dinaikkan. Makanya kemarin itu ada Ustaz Solis bilang undang-undang harmonisasi pajak, HPP, ya HPP. Itu kan juga RUU atau udah undang-undang itu ya, RUU. Sudah undang-undang HPP. Itu kan peningkatan. Itu seputar itu peningkatan tarif pajak dan relaksasi pajak untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya seputaran itu poin yang pertama. Undang-undang IKN itu bermasalah dari sisi akan membebani APBN dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua dari sisi pemindahan ibu kota negara itu kemudian nantinya malah membuat masalah baru. Seperti klaim Jokowi, karena di Jakarta banyak masalah, maka kita pindah. Gitu. Jakarta itu potensi bencananya banjir, apalagi gempa dan tsunami dan seterusnya. Nah, katanya potensi di sana rendah. Padahal Desember tahun lalu baru saja diberitakan daerah dekat ring IKN itu BNPB itu melaporkan ada 3 desa di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur terjang banjir. Akibat deforestasi juga kebakaran hutan itu masalah klasik tuh di Kalimantan. Persoalan ekologi, kontur tanah ya, itu juga itu tanah di Kalimantan. Saya orang Kalimantan Bang, lama di Balikpapan. Asli Kalimantan Selatan, Tanjung Tabalong. Jadi kalau ngomong Balikpapan, mudah-mudahan tidak bermaksud untuk menyinggung orangnya, tapi kita peduli terhadap orang-orang Kalimantan. Saya pernah ke Penajam Pasar Utara, 5 tahun di Balikpapan untuk menimba ilmu dagang. Jadi banyak hal juga, karena sering traveling, tahu.
Nah, persoalan di sana memang tanahnya konturnya tidak gampang untuk menyerap air. Apalagi kalau kemudian terjadi deforestasi terus-menerus karena pembangunan mega proyek ini. Nah, itu pasti banjir itu akan suatu hal yang sulit dihindari. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketersediaan lahan IKN. Nah, ini sudah banyak kajian, baik dari kajian Buku Hitam Walhi, Jatam, Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan, lalu kemudian dilansir berbagai media, ternyata lahan yang dari 180.000 hektar bergeser ke 250.000 hektar lebih, itu bukan lahan kosong tanpa masalah, tapi ada pemilik konsesi lahan. Siapa itu pemiliknya? Yang tadi itu didengung-dengungkan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, oligarki. Bahkan beberapa media sudah banyak menyebut nama-nama seperti keluarganya Menhan Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, lalu kemudian Sukanto Tanoto. Nah, dua nama itu yang besar, dan masih tumpang tindih dengan kepemilikan konsesi-konsesi yang lain. Disinyalir, apakah mungkin kemudian oligarki ini atau pengusaha lah ya akan menyerahkan kepemilikan konsesi itu terhadap negara untuk melakukan EKN. Jadi wajar kemudian masyarakat menduga ada tukar guling kepentingan. Gua pemilik konsesi, ente mau bangun, apa kemudian feedbacknya? Kalau usaha kan begitu ya, untung rugi. Apakah kemudian orang rela, ikhlas? Ya, kita kan nggak tahu timbal balik di belakangnya seperti apa. Nah, itu juga persoalan penting. Lalu yang keempat adalah keberadaan pihak asing. Nah, ibu kota negara itu butuh air dan butuh listrik. Ya, kan? Sumber daya air hari ini itu juga disebut-sebut ada kehadiran oligarki di sana melalui adiknya Menhan, adiknya Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, dan kemudian ada proyek yang sudah masuk, proyek strategis nasional, pembangkit listrik tenaga air. Ini mega proyek juga untuk memasok listrik di ibu kota negara baru. Nah, ini di Sungai Kayan, Kalimantan Utara. Siapa investornya? Cina Power. Nah, Cina Power nanti bisa ditambahkan tuh sama Bang Ecan. Cina Power itu pendanaannya kerjasama dengan BUMN nasional. Ada pelibatan asing juga di sana. Dan pelibatan asing juga itu dari tahap awal sebenarnya, desain, konsep desain awal, ya, konsultan, lalu kemudian sampai investasi. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan itu meminta SoftBank Corp 25 miliar US dollar. Yang ditawarkan 100 miliar US dollar klaimnya yang ada dilansir oleh media. Itu juga pelibatan pihak asing. Makanya undang-undang IKN ini di tengah epidemi, di tengah pandemi yang hadir sekarang ini dan kondisi ekonomi yang belum stabil, lalu kemudian dipaksa untuk disahkan, ini jadi tanda tanya. Apalagi poin-poin yang kita sebutkan tadi, menyambut apa yang disampaikan oleh Tut Afandi. Ini berarti mesti diganti, ya. Kurang lebih gitu Bang, ya? Mesti diganti. Gitu. Dan bolanya ada di siapa? Ada di mahasiswa. Ada di mahasiswa dan tokoh-tokoh mahasiswa. Kebetulan yang hadir ada di depannya teman-teman, khususnya di samping saya. Ini bukan cuma mahasiswa, tapi tokoh-tokoh mahasiswa. Ashabul Fa'liyah. Orang-orang yang punya pengaruh di tengah-tengah mahasiswa. Sudah menyeru. Untuk apa? Untuk mengganti begitu rezim yang menghasilkan atau menguntungkan pihak oligarki. Kira-kira bagaimana sambutan kita teman-teman? Saya mau baca ta'awuz dulu Bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya setuju Bang. Kita setuju. Allahu Akbar. Jadi kita menyambut ajakan atau seruan dari Bang Tut Afandi untuk bagaimana kemudian rezim ini memang harus diganti. Yang kedua,
tidak cukup hanya ganti rejim. Walaupun itu kemudian itu kita tidak masuk ke sana ya. Nah, hari ini kita diskusinya saya kira cair. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Ecal. Konfigurasi politiknya juga mesti diganti. Jadi selain ganti orangnya, ya kan kalau dalam Islam itu lapisan paling pertama orang itu baik atau amanah dalam memegang kekuasaan atau jabatan adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Ini kalau begini ceritanya, saya nggak tahu nih Jokowi takwa Allah benar, gitu ya. Kalau undang-undang dibuat tergesa-gesa seperti ini, ya kan? Karena di RPJP nggak ada, di visi misi pembacaan ketika dilantik sebagai presiden juga dia nggak ada bilang IKN, ya kan? Tiba-tiba atau kemarin juga disebutkan IKN nantinya tidak akan membebani APBN. Ah, kok tiba-tiba APBN? Begitu juga kereta cepat Cina kan awalnya seperti itu. Jadi kalau banyak tidak menepati janji, kira-kira pribadi yang bertakwa apa enggak? Saya nanya ke Bang Isan. Nggak usah dijawab, nanti viral lagi. Nggak usah dijawab. Teman-teman udah bisa jawab. Nah itu pertama. Yang kedua konfigurasi politik. Konfigurasi politiknya selain orangnya, konfigurasi politiknya yang kemudian menciptakan dan melahirkan oligarki ini memang harus diganti. Kita Gema Pembebasan sepakat dan menyambut ajakan dari Bang Afan. Begitu. Saya sedikit saja ya, biar bisa kita diskusi. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.